Perkenalkan, saya Loisa Imabertita Tohana, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 di Lembaga Pendidikan SMA Negeri Insana Tengah. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Lucianus Avoan, SPD. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan SMA Negeri Insana Tengah. Selamat pagi Pak Lucy. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Puji Tuhan, iya. Saya juga demikian, kabar saya baik. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan supervisi terhadap Pak Lucy di kelas nanti. Ada pula tujuan dari dilakukannya supervisi, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Lucy lakukan, dan kenapa kita sebelum melakukan supervisi dilakukan dulu kegiatan pra-observasi, yaitu agar ada persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Pak lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak Lucy? Ya, baik. Ya, baik. Baik Pak Lucy, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Lucy capai dalam kegiatan pembelajarannya? Baik. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ternyata peserta didik dapat membaca teks surat lamaran pekerjaan, kemudian mengidentifikasi dan melaporkan isi dan sistematika dalam surat lamar pekerjaan tersebut, serta menyimpulkan lalu mengemukakan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamar pekerjaan yang dibaca dengan tepat. Baik, iya, baik Pak Lucy, berarti materinya menyangkut dengan surat lamaran pekerjaan. Iya, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi nanti? Baik. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, yaitu peserta didik dapat membaca surat teks lamaran pekerjaan, dan untuk keterampilan, siswa dapat mengidentifikasi dan melaporkan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, serta menyimpulkan lalu mengemukakan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan tepat. Iya, luar biasa ya Pak Lucy. Pertanyaan berikut, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Mungkin strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang nanti Pak gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Oke, baik. Untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan memainkan kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa itu. Terus kalau untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Iya, baik. Berarti nanti ada pembentukan kelompok, ada tanya jawab, dan juga penugasan kepada siswa. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan contoh teks surat lamaran pekerjaan, kemudian LKPD, PowerPoint, dan juga laptop. Iya, baik. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam berapa nanti? Oh ya, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin nanti, itu di jam 6.07 di kelas 12/1.
Baik, berarti nanti hari Senin atau Senin depan saya akan datang ke kelas Bapak pada jam ke-6 dan ke-7 untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nanti selanjutnya setelah kegiatan supervisi juga kita akan melaksanakan percakapan lagi yang disebut dengan percakapan pasca observasi yang nanti didampingi oleh Bapak pengajar terakhir. Siap, baik. Baik. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan percakapan kita hari ini? Untuk itu saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya siapkan nanti sebelum kegiatan pembelajaran. Baik, Pak Gusti. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti. Oke, baik Ibu. Demikian kegiatan percakapan pra observasi yang sudah saya laksanakan bersama Pak Lucy hari ini, dan sampai jumpa pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Selamat siang, terima kasih Pak Lucy. Terima kasih juga. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita perlu pengecekan sesuatu. Semuanya hadir? Ya, baik. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Salah satu ini kita dalam doa. Siapa yang mulai? Oke, silakan. Anda siap berdoa? Pak Guru dan teman-teman, dalam Salam Maria, berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, perlu Pak sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta ini dapat membuat teks surat lamaran pekerjaan, kemudian mengidentifikasi dan melakukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, serta menyimpulkan lalu menemukan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan tepat. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita lakukan print test. Silakan ambil kertas untuk kita print test. Oke, lanjut. Sudah? Soalnya satu nomor.
silakan menulis apa yang Anda ketahui tentang surat lamaran pekerjaan. Waktunya 2 menit ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Oke, silakan dibuka. Sebelum kita melakukan langkah berikut untuk memahami surat lamaran pekerjaan, perlu kita ketahui pengertian surat. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang dilaksanakan dengan menggunakan sehelai kertas atau lebih. Surat dalam itu berisikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya antar pribadi, keduanya dalam organisasi maupun badan pemerintah. Sebelum kita masuk pada menulis surat lamaran pekerjaan, kita lihat pengertian dari surat. Di slide, ada yang bisa baca? Oke, lihat. Silakan baca slide. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang lain atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga diartikan sebagai surat permohonan diri calon karyawan kepada bagian sumber daya manusia suatu perusahaan agar bisa diterima sebagai karyawan di tempat itu. Kita terus untuk kakak Lia. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat yang ditulis oleh seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan di satu perusahaan atau suatu instansi. Oke, kita lanjut. Yang berikut itu fungsi surat lamaran. Siapa bisa baca? Yang mana lagi? Christian, silakan. Surat lamaran pekerjaan. Satu, sebagai alat bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerima pekerjaan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu sebagai alat bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Sebagai bukti tertulis bahwa kita memasukkan sebuah lamaran. Ketika kita misalnya kita melakukan biasa atau kembali ke sana bahwa saya telah memasukkan lamaran, misalnya orang tidak tahu ya, tetapi setelah diidentifikasi oh ternyata dia memasukkan lamaran, itu sebagai bukti tertulis. Lalu yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi, menyampaikan maksud dan tujuan. Saya mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, itu tidak apa-apa misalnya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan, karena di dalam surat lamaran pekerjaan kita memuat dengan dokumen-dokumen pendukung, misalnya ada jasa, ada KTP dan lain sebagainya. Oke, baik. Yang berikut adalah Sistematika surat lamaran pekerjaan. Siapa yang bisa baca? Iya. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, pokok surat, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam membuka. Dan yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup surat. Yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan. Dan yang ke-10, nama pemohonan. Nama pemohon. Baik. Kita tepuk tangan untuk Olivia. Oke. Sistematika surat lamaran pekerjaan.
yaitu memuat hal dan lampiran hal. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama pemohon. Perlu dimuat karena di situ memuat identitas atau orang yang menyampaikan permohonan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi, yaitu Anda akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengidentifikasi. Anda akan dibagikan buku teks, membaca sebuah surat lamaran pekerjaan yang ada dalam buku teks, lalu Anda mengidentifikasikan sistematika dan isi dalam surat lamaran pekerjaan. Setelah Anda diskusi, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilakan dari kelompok 2. Ya, teman-teman, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama, tanggal surat Jakarta 4 November 2008. Yang kedua, pokok surat. Titik 2, perihal dan lampiran. Melamar pekerjaan lampiran 1 berkas. Yang ketiga, alamat surat Jalan Karmajati nomor 25 Jakarta. Pembuka surat dengan hormat. Yang kelima, isi surat. Isi surat dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat diterima sebagai pegawai di perusahaan Bapak. Yang berikut isi surat. Isi surat mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf keuangan. Penutup surat, demikian permohonan ini disampaikan besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Yang berikut salam penutup. Mana? Hormat Saya Firdaus. Baik, inilah hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan atau sanggahan, waktu dan kesempatan kami berikan.
Oke, baik. Terima kasih. Menurut kelompok kami, sistematika dalam surat lamaran yang telah dibacakan sangat benar. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi. Sekarang kita akan di akhir pembelajaran kita hari ini ada tugas untuk Anda. Nanti Anda cari di internet. Tugas itu mencari sebuah surat lamaran pekerjaan, lalu Anda mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Siap. Bisa? Bisa. Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah siapa bisa menyimpulkan? Silakan. Oke, silakan. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, isi surat dan sistematika surat lamaran. Oke, kita beri aplaus untuk baik. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang Anda rasakan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, Tessa, silakan. Baik, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena diawali dengan ice breaking dan diskusi kelompok. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini. Salah satu pimpin kita dalam doa penutup. Ya, silakan. Silakan untuk berdoa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami. Saya Luisa Inovatif Ana SPDIR, calon guru penggerak angkatan 10 di Lembaga Pendidikan SMA Negeri Insana. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Blas selaku pengajar praktik. Selamat pagi Bapak. Dan juga Pak Lizzy selaku guru yang diobservasi. Pada kesempatan pagi hari ini kami menindaklanjuti dua kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan supervisi yang dilakukan di dalam ruang kelas. Pada kesempatan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca-observasi setelah dilakukannya supervisi terhadap Pak Lucy di kelas. Bagaimana Pak Lucy sehat hari ini? Baik. Baik, Pak Lucy. Hari ini atau kali ini kita lanjut dengan kegiatan pasca observasi tentang kegiatan pembelajaran yang kali lalu Pak Lucy sudah laksanakan dalam kelas bersama siswa-siswi, dan kebetulan kali lalu saya juga hadir untuk menjadi observer atau mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Pak Lucy lakukan dalam kelas.
Baik, Pak Lucy, kita mulai saja. Kira-kira setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu apa yang Pak Lucy rasakan? Saya malah senang karena melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Menurut Pak Lucy, hal-hal baik apa saja yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Dalam kegiatan pembelajaran tersebut saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kelebihannya adalah siswa dapat diarahkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena dibentuk dalam kelompok diskusi untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Luar biasa Pak Lucy. Selanjutnya, kira-kira dari skala 0 sampai 10, Pak Lucy sudah ada di posisi angka yang berapa dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di posisi angka 7 sampai 8. Biasa. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin kedepannya saya akan terus membantu murid untuk mampu menyampaikan ide dan gagasannya sendiri. Iya, baik. Ke depan Pak Lucy mungkin lebih memperhatikan supaya mereka mampu menyampaikan ide gagasannya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kira-kira rencana Pak Lucy ke depan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu bagaimana? Rencana ke depan mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Iya, baik. Mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu tujuannya untuk memberi motivasi kepada siswa dan juga bisa membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya, kira-kira kapan Pak Lucy akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional tersebut? Mungkin ke depannya saya akan membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu, selanjutnya baru dilaksanakan di dalam. Jadi mungkin pertama kita sudah beri perangkat pembelajaran untuk sebagai rancangan kegiatan pembelajaran nanti dilakukan di dalam kelas. Untuk komitmen Pak Lucy atau tanggung jawab Pak Lucy, Pak Lucy akan melaksanakan hal tersebut itu seperti apa? Komitmen saya itu saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan emosional untuk menghasilkan karakter murid yang lebih baik. Benar sekali. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Selain itu, sedangkan untuk pembelajaran sosial emosional itu untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga untuk bisa membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Baik, Pak Lucy, terima kasih hari ini sudah melaksanakan bersedia untuk melaksanakan wawancara pasca observasi. Semangat terus, semoga ke depan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosionalnya bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Lucy. Pak, terima kasih. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan pada kesempatan ini bersama Pak Lucy selaku guru yang diobservasi dan juga bersama Mbak Blas selaku pengajar praktik. Sekian dan terima kasih.